Artinya apa? Orang itu, kalau orang itu pikirannya akhirat terus, karena yang dipikirin akhirat, maka orang ini rajin baca Quran, orang ini rajin sholat sunnah, ini juga rajin bersedekah. Maka bagaimana? Orang seperti ini biasanya taraf ekonominya ditinggikan oleh Allah. Dan bukan hanya itu, anak-anaknya dijadikan orang-orang sukses. Sukses bukan hanya menjadi orang baik, orang soleh, tetapi juga sukses dalam taraf ekonomi. Karenanya orang punya anak masuk pondok nggak perlu khawatir masa depan, nggak perlu. Yang penting kita niat anak kita mendapat ridho Allah. Kenapa ridho Allah? Menghafalkan Al-Quran. Di pondok cuma menghafal Al-Quran, sholat sunnah, belajar ilmu fikih, belajar menjadi istri yang solihah. Yang laki-laki belajar menjadi orang soleh, menghafal Al-Quran, belajar akidah, belajar akhlak. Ini urusan akhirat. Masalah masa depan itu adalah urusan Allah. Karena itu urusan Allah, kita serahkan kepada Allah. Kalau Allah yang diserahi urusan, insya Allah kita akan dapat yang terbaik dari Allah. Amin, Allahumma amin. Ini saudara-saudara, pentingnya pada zaman sekarang anak kita masuk pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du, para alim ulama, para kiai, para buya, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, Al-Mukarram Kiai Haji Lutfillah Baydhawi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Al-Islami, juga Al-Mukarram dari Ramadan, Ketua FKPP Kabupaten Batanghari, Kiai Nur Shadiq, Imam Besar Masjid Akbar, kemudian juga Asisten 1 Sekda Kabupaten Batanghari, Kabak Kesra Sekda Kabupaten Batanghari, juga pimpinan Pondok Pesantren Khairul Madaris Al-Ustaz Kiai Haji Maulana Salam serta keluarga. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Para ustadz, para ustazah yang juga saya hormati, para wali santri yang saya hormati, para santriat, santriwati Pondok Pesantren Khairul Madaris yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di tempat ini
Pertama, dalam rangka tasyakuran khotmil Quran yang kelima santriwati Pondok Pesantren Khairul Madaris. Tadi kita saksikan bersama beberapa santriwati membaca Al-Quran bil ghaib. Mudah-mudahan hafalannya kuat, dikuatkan oleh Allah, dan kemudian juga menjadi calon ibu-ibu yang solehah untuk anak-anaknya yang soleh dan solehah ke depan. Amin Allahumma amin. Memang pada masa sekarang ini saudara, pondok pesantren itu termasuk pilihan. Punya anak kalau gak masuk pondok sekarang ini susah, khususnya di Sumatera. Bukan cuma di Sumatera, tapi di mana-mana. Mengapa? Mengingat tantangan anak-anak sekarang. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ini yang dihadapi anak-anak sekarang ya, idza amilat ummati khamsan fa'alaihimud damar. Apabila umatku telah melakukan 5 perkara, kalau 5 perkara ini dilakukan umatku, maka kehancuran akan melanda mereka. Apa saja? Yang pertama, idza dhahara fihim at-tala'un. Apabila telah muncul di antara mereka saling melaknat, saling mendoakan keburukan, saling berkata-kata buruk, dan ini muncul ke permukaan. Ini kapan? Sekarang. Nah, orang-orang ini saling memaki-maki. Awalnya saling memaki-maki, lalu saling mendoakan keburukan. Ini latar belakangnya biasanya 2. Pertama, karena perbedaan aliran. Orang-orang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut faham Wahabi, lalu membid'ahkan orang, mensyirikkan orang, mengkafirkan orang. Kata-katanya kotor, mendoakan buruk pada orang. Ini sebagian. Ini sudah muncul dan masuk media sosial sekarang. Jadi zuhur, muncul ke permukaan. Kadang-kadang orang ini bermusuhan, saling benci, saling memaki-maki, ini karena perbedaan politik. Dan ini 5 tahun sekali. Sekarang sudah gak ada, nunggu 4 tahun lagi. Kira-kira begitu. Kemudian juga tren ya di kalangan anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang kalau berjumpa dengan kawannya itu bukan ucapan salam, bukan apa kabar, enggak, tapi langsung memaki-maki, dan itu dianggap simbol keakraban. Gantinya assalamualaikum, langsung memaki-maki. Ini kan tradisi buruk zaman sekarang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tala'un ya, saling laknat melaknat, mendoakan keburukan. Yang kedua, wasyaribu al-khumur. Mereka meminum minuman keras, miras. Dan sekarang miras ini sudah termodifikasi, sudah menjadi sabu-sabu, menjadi macam-macam ya. Dan ini yang disebut dengan narkoba ya, narkotika dan obat-obatan terlarang, ini paling gampang masuk ke Sumatera. Dan pintunya di Indonesia salah satunya Sumatera, pintu utamanya. Mengapa? Karena kata kawan-kawan, narkoba ini masuk dari perairan ya, dari Thailand, masuk perairan Sumatera, kemudian masuk kalau Riau ke Dumai,
kemudian juga ke Tembilahan, ke Kepulauan Riau, lalu ke Jambi, lalu beredar di mana-mana. Ini sekarang, ini termasuk fitnah zaman modern. Dan anak-anak sekarang, anak-anak SMP, anak-anak SMA yang tidak mampu membeli miras, membeli sabu-sabu, itu punya kemampuan meracik sendiri, beli bahan-bahannya di apotek, dibuat sendiri. Na'udzubillah min zalik. Ini zaman sekarang, saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, walabisu al-harir. Laki-laki memakai pakaian sutra. Laki-laki pakaian sutra. Sekarang ini cari laki-laki pakaian sutra mungkin jarang. Mungkin ya orang-orang di Jakarta atau di mana. Tapi kalau yang mirip-mirip sutra, sutra ini kan mestinya pakaiannya kaum wanita, pakaiannya perempuan. Sekarang ini tidak sedikit laki-laki memakai pakaian perempuan. Apa pakaian perempuan yang dipakai laki-laki sekarang? Contohnya seperti anting-anting, tendek, kemudian juga kalung. Laki-laki sekarang, kalau dulu lihat lehernya orang dari belakang ada kalungnya, pasti perempuan. Kalau telinganya ada antiknya, pasti perempuan. Tapi sekarang enggak. Sekarang ini kadang di lehernya ada kalung emas, dan itu ikut sholat Jumat. Siapa? Berarti laki-laki. Saya pernah ya mau khutbah Jumat, karena khutbahnya mendadak, saya bingung, saya mau khutbah apa ini. Begitu duduk, kok ada jamaah laki-laki pakai kalung. Akhirnya saya pakai hadis ini khutbahnya. Tapi saya nggak tahu dia mendengar apa enggak, karena orang itu kalau Jumatan kadang tidur. Waktu khutbah itu tidur pulas kadang-kadang. Mengapa? Paginya sibuk kerja, setelah capek-capek dia mandi, pergi ke masjid, ngantuk, dan masjidnya ber-AC, akhirnya tidur itu. Saya nggak tahu dia dengar apa enggak. Ini pakaian-pakaian ini, pakaian-pakaian yang bukan pakaiannya. Ini yang banyak laki-laki. Kemudian yang keempat, wattakhadhu al-qainat. Umatku atau mereka menjadikan biduanita, penyanyi-penyanyi perempuan. Jadi perempuan-perempuan dijadikan penyanyi, nyanyi-nyanyi, ya nyanyi dangdut, nyanyi rock ya. Dan ini biasanya ini zaman sekarang. Sudah lama kalau ini perempuan nyanyi-nyanyi itu sudah lama. Lah apa gak boleh perempuan nyanyi? Perempuan nyanyi boleh, asal yang menonton perempuan juga kan. Perempuan menari nyanyi boleh, penontonnya juga perempuan. Masalahnya kebanyakan yang nonton laki-laki. Kemudian apa namanya, sawer ya. Lah itu, ini bahaya kalau yang nonton laki-laki itu. Ini yang keempat. Dan ini di Sumatera, di masyarakat Melayu ini umum. Terutama kalau ada hajatan, ada pernikahan. Kalau ada pernikahan ini masyarakat Melayu, saya tahunya di Riau. Kalau di Jambi gak pernah lihat. Tapi yang di Riau gak lihat, cuma cerita dari orang-orang. Jadi biasanya kalau hajatan pernikahan mengundang apa namanya, keyboard ya, organ tunggal ya, pokoknya karaoke lah. Yang nyanyi perempuan, semakin malam semakin terbuka. Semakin malam mestinya makin dingin, makin pakai jaket, ini enggak, makin dibuka. Kemudian yang datang ke situ ada penjual miras, minuman keras. Laki-laki yang nonton banyak yang pakai anting, banyak yang pakai kalung, kumpul di situ.
Dan ini tanda-tanda kehancuran umat Islam. Kemudian yang kelima, waktafar rijalu birrijal wan nisa'u bin nisa. Laki-laki merasa cukup dengan sesama laki-laki, perempuan merasa cukup dengan sesama perempuan, alias LGBT, lesbi, gay, dan seterusnya. Dan ini marak sekarang, semakin banyak. Nah, ini melihat situasi tantangan seperti ini, maka kita kalau punya anak waktunya belajar lulus SD, yang paling bisa melindungi, paling bisa menyelamatkan adalah masuk pondok pesantren. Kalau masuk pondok pesantren aman. Ada yang bertanya di dalam hadis ini, kenapa yang disebutkan LGBT, hubungan sesama jenis? Kenapa hubungan lawan jenis gak disebut? Karena hubungan lawan jenis sudah lebih parah. Karena orang itu biasanya, laki-laki kalau sudah biasa dengan perempuan, lama-lama otaknya rusak, cari sensasi baru sesama laki-laki. Na'udzubillah min zalik. Dan ini solusinya pondok pesantren. Karenanya pondok pesantren ya, pondok pesantren ini, pondok pesantrennya luar biasa, khairul madaris. Khairul madaris itu artinya madrasah yang paling bagus. Memang madrasah paling bagus itu pondok pesantren. Dan orang masuk pondok itu gak perlu khawatir. Orang masuk pondok gak perlu khawatir. Kalau dulu kira-kira 20 tahun ya, kira-kira 40 tahun yang lalu, ini ada upaya-upaya menggembosi pondok pesantren. 40 tahun lalu saya masih SD, ini sudah disebarkan isu-isu pondok pesantren kolot, pondok pesantren tidak maju, pondok pesantren tertinggal. Bahkan ketika saya lulus SD, oleh ayah saya dimasukkan ke pondok. Saya ini kalau acara-acara di pondok itu senang. Mengapa? Karena saya di pondok itu lumayan agak lama. Berapa? Saya mondok di kampung di dekat rumah itu 2 tahun. Itu kelas 5, kelas 6 SD. Setelah lulus SD, pindah ke pondok pesantren Sidogiri 18 tahun. Berapa? Berarti 20 tahun. Memang oleh almarhum ayah saya, beliau bilang, kamu nanti kalau sudah lewat 29 gak apa-apa bertunangan katanya. Oh, berarti saya harus sampai umur 30 mondoknya. Akhirnya umur 30 oleh orang tua diminta pulang, disuruh kawin. Umur 30. Dan begitu mondok, ada saudaranya orang tua, kebetulan pegawai negeri, sering ke rumah adiknya. Pergi ke rumah saya, gak ada saya. Beliau tanya sama ayah, bang, Idrus kemana? Idrus saya kirim ke pondok Sidogiri, kata ayah. Lalu adiknya ini bilang, kok dimondokkan bang? Lah kenapa? Nanti mau makan apa? Artinya apa? Pada waktu itu memang ditanamkan ya isu-isu narasi pondok ini gak punya masa depan. Kalau masuk pondok nanti mau makan apa? Padahal alhamdulillah masih makan nasi. Pondok. Akhirnya mondok selama 18 tahun. Dan waktu itu saya kalau pulang dari pondok, karena memang banyak paman-paman, bibi, sepupu yang pegawai negeri, kalau jumpa dengan saudara-saudara, waktu itu sering dinasehati, dek, kamu cari ijazah persamaan. Lah kenapa? Nanti dari pondok kamu kuliah, terus setelah kuliah ngelamar jadi PNS, pegawai negeri. Kamu enak nanti ngajar di masjid, sudah ada gaji bulanannya. Ya karena memang orang tua tidak mengarahkan ke sana,
Almarhum orang tua saya selalu bilang, kamu mondok cari ridhonya Allah dan ridhonya guru. Yang penting Allah ridho, gurunya kamu ridho, gak usah mikir macem-macem katanya. Ya sudah, saya fokus mondok. Dan alhamdulillah, walaupun cuma mondok, pulang dari pondok, saudara saya yang kuliah jadi dosen, saya jadi dosen juga itu. Bahkan saya jadi dosen, ngajarnya bukan cuma di Indonesia, jadi dosen sampai ke luar negeri. Alhamdulillah, ternyata anak pondok juga tidak kalah. Kemudian saudara-saudara, teman-teman saya yang kuliah naik pesawat, alhamdulillah saya sering naik pesawat. Saudara-saudara kita yang kuliah masuk TV, alhamdulillah saya juga masuk TV. Kemudian dan alhamdulillah saudara-saudara yang kuliah kadang-kadang kemana-mana, saya yang mondok ini alhamdulillah juga kemana-mana. Bulan Ramadan kemarin safari dakwah ke Amerika Serikat dan Kanada. Artinya sama saja. Artinya orang ada di pondok itu gak perlu khawatir. Yang penting cari ridhonya Allah. Saya mau cerita, bulan Ramadan kemarin saya undangan ceramah di Amerika selama 3 minggu. Dan mungkin bulan Ramadan depan ini saya ke Amerika lagi. Karena kemarin baru separuh Amerika, 6 negara bagian, New York, Washington DC, Atlanta, Texas, Boston, Chicago. Yang akan datang ini ke Las Vegas yang kebakaran kemarin itu. Entah dah selesai apa belum itu. Ya mudah-mudahan hujan bensin di sana. Karena Amerika ini jahat, gak apa-apalah mendoakan begitu. Biar gak ganggu orang Islam. Amin Allahumma. Tapi saya mau ke sana. Ya kalau sudah kebakar, mungkin kalau sempat lewat tak foto-foto di sana. Nah, yang ingin saya ceritakan apa? Saya di Amerika 3 minggu, di Kanada 2 minggu. Dan di sana jumpa orang Jambi, jumpa orang Riau, jumpa orang Minang, orang Medan, orang Aceh, orang Palembang, lengkap di sana. Di Amerika, di Kanada. Saya pikir kok lengkap di sini nih. Orang Indonesia lengkap. Nah, yang ingin saya ceritakan apa? Umat Islam di Amerika ini ramai. Orang Islam Indonesia ramai, orang Islam dari India ramai. India ini yang meliputi India, Pakistan, Bangladesh. Ribuan. Di Texas lebih 5.000. Di Atlanta lebih 2.000. Di daerah-daerah lain ribuan. Nah, yang ingin saya ceritakan apa? Ini belum cerita, saudara. Masih ingin menceritakan. Apa yang ingin saya ceritakan? Umat Islam Indonesia sebanyak itu ternyata di Amerika punya masjid cuma 5. Masjidnya cuma 5. Sementara orang India masjidnya gak bisa dihitung. Di mana-mana masjidnya orang India, Pakistan, Bangladesh. Nah, ini kalau disimpulkan secara halus apa kira-kira? Secara halus, orang India senang bikin masjid. Orang Indonesia kurang senang bikin masjid. Kan begitu kira-kira. Kalau disimpulkan agak kasar, kira-kira bagaimana? Orang India senang pergi ke orang Indonesia kurang senang ke betul apa enggak betul? Kira-kira begitu. Nah, kemudian tingkat kehadiran ke masjid. Waktu di Texas, di Houston, Indonesia punya masjid namanya Masjid Istiqlal. Kira-kira luasnya separuhnya ini. Orang sana itu kalau buka puasa biasanya di masjid.
Karena di masjid-masjid itu menyiapkan buka puasa gratis. Jadi buka puasa gratis. Biasanya orang datang 1 jam sebelum buka puasa mengikuti ceramah. Lalu maghrib, azan maghrib, takjil. Mungkin makan kurma atau es atau apa, minum, lalu sholat. Habis sholat baru makan. Habis makan baru tanya jawab. Habis itu sholat taraweh. Nah, yang ingin saya ceritakan orang Indonesia. Masjid di Texas yang hadir itu kira-kira 300 jamaahnya. Nah, orang Indonesianya berapa? Padahal di Texas lebih 5.000. Orang Indonesianya kira-kira 25 orang. 25 orang. Yang 275 itu rata-rata orang India, Pakistan, Bangladesh, Arab, Afrika. Di mana-mana begitu memang. Yang banyak orang luar Indonesia. Orang Indonesia cuma jadi panitia dan yang punya masjid. Jadi ini tingkat kehadiran Allah ya, orang Indonesia tingkat kehadiran ke masjid. Saya pikir ini kok mirip masjid-masjid di Jambi ini. Untungnya ada orang luar Indonesia, jadi ramai masjidnya. Nah, kemudian sholat taraweh di masjid-masjid India. Sholat taraweh itu rata-rata 23 rakaat, hampir semuanya 23, nggak pernah jumpa yang 11. Kalau di masjid Indonesia tarawehnya 11 rakaat. Di mana-mana itu, di Texas, di Washington DC, di New York, di Atlanta, kemudian di Boston, itu 11 rakaat. Saya diminta jadi imam waktu di Texas. Pak Kiai, gimana kalau Pak Kiai jadi imam? Ya, siap. Kita rindu suasana taraweh di kampung, Pak Kiai. Gimana di kampung? Tuh biasanya kan ada radhiyallahu an, ada al-khalifatul awal. Siap. Akhirnya saya taraweh. Begitu salam keempat ini berapa rakaat? 8 kan? Saya bilang al-khalifatul awal, Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Lalu saya bilang, bapak-bapak, khalifah kita itu ada 4. Ini kalau 8 cuma khalifah Abu Bakar pertama. Gimana ini? Apa mau dilengkapi khalifahnya 4? Tapi 20 rakaat. Kata jamaahnya, Pak Kiai, dah khalifah pertama dah cukup bagi kita, katanya. Nggak perlu khalifah kedua, apalagi keempat, katanya. Ini dah cukup, Kiai. Nggak mau khalifah keempat. Loh, katanya ingin suasana di kampung. Ya yang penting awal-awalnya, katanya. Ini orang Indonesia, saudara, beda memang. Jadi di Amerika itu yang tarawehnya 11 cuma orang Indonesia atau orang yang ke masjid Indonesia. Masjid lain tuh 23, saudara. Beda memang. Lalu angka kloter taraweh di masjid Indonesia, taraweh semalam cuma sekali. Kalau masjid India itu 3 kloter dan itu penuh-penuh. Kloter pertama jam 9 sampai setengah 11, 23 rakaat. Ini pulang jam 11 kloter kedua, penuh lagi sampai setengah 1, 23 rakaat. Jam 1 kloter ketiga sampai setengah 3, 23 rakaat. Masjid Indonesia cukup 1 kloter. Padahal kalau Idul Fitri, sholat idnya itu 6 kloter dari pagi itu. Kalau Idul Fitri datang semua, saudara. Kayaknya mirip di Jambi. Karena memang hasil survei pemerintah ya, umat Islam Indonesia yang sholat 5 waktu itu 38% lebih, hampir 39. Jadi setiap ada 100 orang yang rajin ke masjid, paling banyak 38 orang.
itu orang Indonesia. Makanya jangan heran kalau lewat masjid-masjid di Jambi, sholat subuh, sholat zuhur gak sampai satu shaf, kadang 5 orang, 6 orang, 7 orang gitu. Dan ini orang Indonesia 90% sholat setahun 2 kali. Jadi setahun 2 kali 90% sholat. Sholat apa itu? Betul, sholat hari raya, betul. Ke masjid semua kalau hari raya, betul. Malah bajunya baru, sejadahnya baru. Sebenarnya bukan baru, sudah 2 tahun yang lalu sejadahnya, nggak pernah dipakai. Nah, ini ibadah mahdoh, ibadah badaniyah. Lalu ibadah sosial. Ibadah sosial ini artinya sedekah. Orang India ini kalau punya masjid cepat. Kalau orang Indonesia lama ngumpulin. Mengapa cepat? Di Amerika dan Kanada masjid itu rata-rata gak bangun, tapi membeli gereja. Karena sejak 50 tahun yang lalu, kira-kira sejak 50 tahunan, orang Kristen ini di Eropa dan Amerika sudah gak ke gereja. Karena gereja kosong, otomatis pasturnya pensiun. Karena pasturnya pensiun, gerejanya dilelang, dijual. Di Amerika dan Eropa, bangunan lama gak boleh dibongkar. Kalau dijual, dialihfungsikan gak apa-apa. Itu biasanya gereja dijual, dibeli umat Islam, dijadikan masjid. Makanya masjid-masjid Indonesia di Amerika, di Kanada itu gereja dibeli. Nah, orang India ini kalau beli gereja cepat. Mengapa cepat? Ustadznya ceramah. Saudara kita yang ada di sana sholat Jumat ke masjid sini jauh. Mereka kalau punya masjid sendiri cukup. Dan kalau punya masjid ada ustadz yang mau ngurus, jadi marbot, jadi ngurus masjidnya. Nah di sana ada gereja mau dijual seharga sekian M. Ayo kita sumbangan, pasti diganti oleh Allah, diganti 3 kali lipat. Kotak amal berjalan di jamaah bapak-bapak. Orang India, orang Bangla, orang Pakistan buka dompet gak ngitung-ngitung saudara, dibuka langsung ambil aja ditaruh, kotak amal cepat penuh. Ada bapak-bapak gak bawa uang, minta maaf dia sama ustadznya, Pak Ustadz minta maaf, uang habis, barusan dari dealer beli mobil, boleh enggak kalau kontak sama suratnya tak serahkan Pak Ustadz, Ustadz jualkanlah, saya pulang naik Grab katanya. Ini yang bapak-bapak karena gak bawa uang. Habis itu kotak amal dijalankan di ibu-ibu. Ustadznya ceramah, ingat sumbangan ibu-ibu pada zaman Rasulullah yang disumbangkan itu cincin dan gelang, bukan uang kertas. Begitu kotak amal dijalankan, yang ada di jari-jari dan di lengan dibuka semua. Ini ibu-ibu Pakistan, India, Bangladesh. Ada ibu-ibu gelaknya gak ada sama cincinnya, minta maaf sama Pak Ustadz, minta maaf, gak sempat beli cincin dari kemarin, ini sumbangan yang kemarin-kemarin, gak sempat beli lagi, boleh enggak kalau pakai kalung katanya. Akhirnya kalung diantarkan sama Pak Ustadz. Suaminya lihat langsung ke depan, Pak Ustadz, itu kalung pernikahan, saya suka istri saya pakai kalung ini, tolong Pak Ustadz ditimbang, mau saya ganti uang katanya. Hanya ditimbang, diganti uang. Habis itu diserahkan lagi sama istrinya, Dek, ini Dek pakai lagi, ini kalung pernikahan, ini kalung kasih sayang, jangan kemana-mana dipakai. Suami istri pergi ke pintu mau pulang, sampai di pintu suaminya menuju mobil, istrinya balik lagi ke Pak Ustadznya, kalungnya diserahkan lagi. Ini orang India saudara. Akhirnya apa? Cepat kalau beli gereja. Kalau orang Indonesia gimana kalau ada kotak amal?
Yang ceramah saya waktu itu. Ayo kita sumbangan. Kalau sumbangan sedekah 1 kali oleh Allah dibalas 3 kali. Dalam hadis balasannya 3 kali lipat. Begitu kotak amal berjalan, kalau orang Indonesia ini buka dompet. Begitu ambil dompet dibuka dulu, dilihat. Begitu dilihat gak langsung diambil, mungkin baca doa istikharah dulu. Mana kira-kira yang terbaik untuk dikeluarkan? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Setelah baca doa istikharah, ambil 1 lembar. Ternyata 1 lembar. Saya pikir-pikir kok mirip orang Jambi ini, gak berubah. Akhirnya apa? Masjidnya lama mau lunas. Ini kalau orang Indonesia. Kemudian pengaruhnya apa? Orang yang ibadahnya semangat, sedekahnya semangat, dengan yang kurang semangat pengaruhnya apa? Pertama, berpengaruh pada taraf ekonomi. Di Amerika dan Eropa, orang-orang India, Pakistan rata-rata orang sukses, punya usaha pertokoan, punya usaha rumah makan, jadi dokter, jadi macam-macam. Itu orang India, Pakistan, kaya-kaya memang orangnya. Sementara orang Indonesia di barat rata-rata pekerja, jadi ART, asisten rumah tangga, jadi tukang cuci piring di rumah makan, kemudian jadi tukang cuci ayam di rumah makan. Itu orang Indonesia, dan itu bagus di sana. Karena di Amerika itu kerja nyuci piring sehari di rumah makan, gajinya sama dengan 4 juta uang sini sehari. Itu nyuci piring, karena $250. Jadi yang kerja orang Indonesia gajinya 4 juta, yang punya warung orang India. Kira-kira berapa sehari itu? Artinya apa? Orang yang semangat beribadah, orang yang semangat bersedekah, itu ternyata juga meningkatkan taraf ekonomi. Orang yang ibadah dan sedekahnya banyak, ibadah, kemudian juga berpengaruh terhadap anak. Kita perhatikan orang-orang India, anak-anaknya sholihah. Maksudnya sholihah bagaimana? Sejak kecil istiqomah berjilbab, istiqomah ke masjid. Saya waktu di New York, di Masjid Al-Hikmah, itu tiap zuhur anak-anak India ke masjid, sholat pakai jilbab. Karena di sekolah gak ada masjid mungkin, karena berdekatan. Nah kalau orang Indonesia bagaimana? Lah orang Indonesia gimana pakai jilbab anaknya? Ibunya gak pakai jilbab. Kadang-kadang saya datang, ibu-ibu Indonesia menghampiri saya pakai kerudung, cuma kerudungnya ditaruh di leher. Di atas gak ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bingung, ustadznya bingung. Mengapa? Nanti gak lihat dikira cuek, ketus. Nanti dilihat ini gak ditutup, bulan puasa lagi. Bingung. Anaknya gimana ya? Sama saja memang. Artinya apa? Orang itu, kalau orang itu pikirannya akhirat terus, karena yang dipikirin akhirat, maka orang ini rajin baca Quran, orang ini rajin sholat sunnah, ini juga rajin bersedekah. Maka bagaimana? Orang seperti ini biasanya taraf ekonominya ditinggikan oleh Allah. Dan bukan hanya itu, anak-anaknya dijadikan orang-orang sukses. Sukses bukan hanya menjadi orang baik, orang soleh, tetapi juga sukses dalam taraf ekonomi. Karenanya orang punya anak masuk pondok gak perlu khawatir masa depan, gak perlu.
Yang penting kita niat anak kita mendapat ridho Allah. Kenapa ridho Allah? Menghafalkan Al-Quran. Di pondok cuma menghafal Al-Quran, sholat sunnah, belajar ilmu fikih, belajar menjadi istri yang solihah. Yang laki-laki belajar menjadi orang soleh, menghafal Al-Quran, belajar akidah, belajar akhlak. Ini urusan akhirat. Masalah masa depan itu adalah urusan Allah. Karena itu urusan Allah, kita serahkan kepada Allah. Kalau Allah yang diserahi urusan, insya Allah kita akan dapat yang terbaik dari Allah. Amin, Allahumma amin. Ini saudara-saudara, pentingnya pada zaman sekarang anak kita masuk PON. Dan ini juga peringatan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini berarti hari ulang tahun turunnya ibadah sholat 5 waktu. Karena ini peringatan Isra Mi'raj, jangan cuma ikut peringatan. Kadang-kadang kalau ada pengajian Isra Mi'raj ramai. Mengapa? Karena peringatan sholat 5 waktu. Pas di sholat 5 waktu gak datang. Ini namanya ikut peringatannya terus. Ini namanya tim hore-hore, namanya supporter sholat 5 waktu. Nah, sholat ini jangan cuma jadi supporter saudara, tapi juga jadi pemain. Sholat 5 waktu ini bukan pertandingan sepak bola. Kalau pertandingan sepak bola memang yang banyak supporter, yang pemain sedikit. Tetapi kalau Isra Mi'raj kita nggak boleh jadi supporter doang. Mengapa? Kita juga harus menjadi pemain. Orang tua yang rajin sholat, insya Allah anaknya jadi anak soleh dan solihah. Anak-anaknya juga sukses dunia akhirat. Amin, Allahumma. Ibu-ibu ingin anaknya sukses, bapak-bapak ingin anaknya sukses dunia akhirat. Siap istiqomah sholat berjamaah, siap meramaikan masjid, siap membantu pondok pesantren Khairul Madaris, siap, insya amin, Allahumma. Ya, mudah-mudahan ini bersamaan dengan rahmat dari Allah, karena ini hari Jumat saudara ya. Hari Jumat nggak perlu lama-lama, takut bapak-bapak mau pergi ke masjid. Jumatnya jam berapa? Jam 12.10 ya. Karena mungkin persiapan ada yang agak jauh, ini nggak perlu lama-lama. Dan mudah-mudahan yang diwisuda, yang sudah hafal ini ya, baik yang wusta, kubra maupun sughra, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah menjaga hafalannya, dan mudah-mudahan mendapatkan suami yang soleh. Amin, Allahumma amin. Dan yang belum hafal, mudah-mudahan segera menyusul. Dan yang belum mondok, mudah-mudahan segera menyusul masuk pondok. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minallah ar-ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Idrus yang telah memberikan mau'izatul hasanah pada acara siang hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Imam Besar Masjid Akbar Kelurahan